Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5 untuk presentasi pada hari ini, di mana judul yang kami bawakan adalah Desain Analisis Perbandingan Alternatif Intervensi dan Implementasi Perencanaan Kesehatan. Di mana anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri Sri Mulyati Sani sebagai moderator, saya Paramita, saya Umi Elina Dewi, saya Walidi Faramia Palido. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Paramita untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan membawakan materi tentang desain. Pertama yaitu definisi desain. Desain ini memiliki banyak pengertian, termasuk dalam kamus dan ensiklopedia, yang mana dirumuskan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama itu menyiapkan rencana pendahuluan atau perencanaan, membentuk atau memikirkan sesuatu di dalam benak kita, merancang atau rencana. Kemudian kedua, rencana merupakan susunan garis, bentuk, masa, dan ruang dalam satu kesatuan. Yang ketiga, desain merupakan pemecahan masalah dengan satu target yang jelas. Dan yang keempat, desain merupakan temuan unsur fisik yang paling objektif. Kelima, desain adalah tindakan dan inisiatif untuk merubah karya manusia. Yang keenam, desain atau perencanaan berisi kegiatan untuk melakukan perancangan terhadap produk yang telah ditetapkan. Berdasarkan keenam definisi ini, saya menyimpulkan bahwa desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembentukan suatu objek, sistem, komponen, ataupun struktur. Kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan rencana. Langkah-langkah dalam penyusunan rencana ini ada 4. Yang pertama itu menguraikan masalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang masalah yang dihadapi. Kedua, perumusan tujuan, analisis, dan kebijakan. Tujuan, sasaran, dan kebijakan. Yang ketiga, uraian program kesehatan. Dan yang keempat yaitu pengawasan dan pengendalian. Untuk langkah pertama, menguraikan masalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang masalah yang dihadapi ini berupa kegiatan yang berkaitan dengan gambaran singkat dari berbagai masalah di bidang kesehatan serta faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua yaitu perumusan tujuan. Dalam langkah ini, menentukan tujuan pada hakikatnya adalah menentukan tingkat pengurangan masalah atau problem reduction level yang digariskan dalam kurun waktu tertentu. Langkah ketiga yaitu uraian program kesehatan. Contohnya seperti pemantapan dukungan kegiatan kesehatan yang melibatkan sektor lain. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan pengendalian. Di sini pengawasan dan pengendalian ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya seperti penentuan organisasi yang diperlukan untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian termasuk pemantauan indikatornya. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk pemateri kedua yaitu analisis perencanaan kesehatan akan dibawakan oleh Sahnas Akila Safni Hasan. Kepada Sahnas saya persilakan. Baik, materi selanjutnya adalah analisis perencanaan kesehatan. Perencanaan merupakan inti kegiatan manajemen, karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut. Dengan perencanaan itu memungkinkan para pengambil keputusan atau manajer untuk menggunakan sumber daya mereka secara berhasil guna dan berdaya guna. Rencana yang baik pada umumnya memuat 6 unsur, yaitu yang pertama what, terus ada why, where, when, who, dan how. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara ilmiah. Artinya, atas hasil analisis data, informasi, dan fakta, supaya rencana yang dibuat itu relatif baik, pelaksanaannya mudah, dan tujuan yang diinginkan akan tercapai. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi perbandingan alternatif dan intervensi perencanaan kesehatan akan dibawakan oleh saya sendiri. Next. Jadi menurut Simen 2013 ada dua metode yang lazim digunakan dalam penetapan prioritas alternatif pemecahan masalah untuk intervensi, yaitu metode analisis pembiayaan atau yang lebih dikenal dengan efektivitas dan efisiensi, dan metode Hanlon. Yang pertama itu metode analisis pembiayaan atau cost analysis. Penggunaan metode ini dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi dalam penetapan jenis intervensi yang dilakukan dengan menggunakan rumus yaitu P sama dengan M kali I dan kali V per C. Di mana M adalah magnitude yaitu besarnya masalah yang dihadapi, I adalah important yaitu pentingnya jalan keluar menyelesaikan masalah, V adalah vulnerability atau ketetapan jalan keluar untuk masalah, dan C adalah cost atau biaya yang akan dikeluarkan. Di mana kriteria yang ditetapkan nilai 1 yaitu biaya sangat murah, nilai 2 yaitu biaya murah, nilai ketiga yaitu biaya yang cukup murah, nilai keempat yaitu biaya mahal, nilai kelima yaitu biaya yang sangat mahal. Metode yang kedua yaitu metode Hanlon. Menggunakan metode Hanlon dalam penetapan alternatif prioritas jenis intervensi yang akan dilakukan menggunakan 4 kriteria masing-masing. Di mana yang kelompok kriteria 1 yaitu besarnya masalah atau magnitude. Yang kedua itu kelompok kriteria kedua yaitu tingkat kegawatan masalah atau emergensi. Kelompok kriteria ketiga itu kemudahan penanggulangan masalah atau causability. Kelompok kriteria keempat yaitu dapat atau tidaknya program dilaksanakan menggunakan istilah per faktor. Baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya untuk materi implementasi perencanaan kesehatan saya persilahkan kepada Umi Arina Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan implementasi perencanaan kesehatan. Proses perencanaan dimulai ketika kepala organisasi, dalam hal ini kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, dan direktur rumah sakit membuat rencana organisasi keseluruhan dengan menentukan misi dan tujuan strategis organisasi dengan jelas. Adapun langkah-langkah perencanaan kesehatan dilakukan dengan tahapan berikut. Yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan jenis data atau fakta yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan. Terus yang kedua itu identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah kesehatan dapat diperoleh dari berbagai cara. Antara lain yang pertama laporan kegiatan dari program kesehatan yang ada. Dan yang kedua hasil kunjungan lapangan, supervisi dan sebagainya. Terus langkah ketiga yaitu menetapkan prioritas masalah. Keterbatasan sumber daya, baik biaya, tenaga, teknologi, menuntut tidak semua masalah dapat dipecahkan sekaligus atau direncanakan pemecahannya. Maka harus dipilih masalah yang mana yang feasible untuk dipecahkan. Terus langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan, membuat ketetapan tertentu yang ingin dicapai oleh perencanaan. Penetapan tujuan yang baik apabila dirumuskan secara konkret dan dapat diukur. Terus langkah selanjutnya yaitu mengkaji hambatan dan kelemahan program. Hambatan dapat bersumber dari kemampuan organisasi, dalam hal ini pengetahuan, motivasi staf, kelengkapan, laporan, dan lainnya, maupun dari lingkungan, dalam hal ini akses jalan sulit, musim hujan, tingkat pendidikan masyarakat, budaya masyarakat, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk pemateri selanjutnya saya persilakan kepada Diva Rafida Palaido. Baik, langsung saja untuk poin yang keenam itu menyusun rencana kegiatan. Rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Terus poin ketujuh itu menetapkan sasaran atau target group. Sasaran adalah kelompok masyarakat tertentu yang akan digarap oleh program yang direncanakan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyusun jadwal pelaksanaan. Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung dengan jenis perencanaan yang dibuat serta kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Yang selanjutnya itu organisasi dan staf. Dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi sekaligus staf yang akan melaksanakan kegiatan atau program tersebut. Di samping itu juga diuraikan tugas atau job description masing-masing staf pelaksanaan tersebut.
Dan yang ke-10 itu rencana anggaran. Rencana adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Yang ke-11 itu ada pelaksanaan, melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Rencana evaluasi adalah suatu uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah dicapai. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi terakhir dari kelompok 5 sekaligus menutup presentasi kelompok 5 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.